Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman solih-solihah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar akhlak tentang adab-adab dalam meminta izin. Sebelum belajar, yuk mari kita terapkan adab-adab belajar terlebih dahulu. Adab belajar yang pertama, niat ikhlas. Mari kita niatkan belajar kita hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, duduk rapi dan mencatat materi yang akan disampaikan oleh ustadzah. Dan yang keempat, berdoa agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan belajar apa saja adab-adab dalam meminta izin yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk teman-teman solih-solihah, silakan dibuka bukunya halaman 23. Adab yang pertama, ketika ingin masuk rumah orang lain hendaknya meminta izin 3 kali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak masuk ke rumah seseorang, beliau meminta izin 3 kali. Jika beliau dipersilahkan masuk, beliau masuk. Jika tidak dijawab, beliau pun langsung pulang. Adab yang kedua, tidak berdiri di depan pintu, tetapi berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu. Sebagaimana amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Bishir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendatangi pintu suatu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya di depan pintu, tetapi berada di sebelah kanan atau kirinya dan mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hadis riwayat Abu Daud. Adab yang ketiga, mengucapkan salam dan meminta izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak masuk, beliau meminta izin dengan mengucapkan Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum a'adkhul. Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Kemudian adab yang keempat, mengetuk pintu dengan ketukan yang sopan. Karena kalau ketukannya terlalu keras, akan mengganggu tuan rumah. Adab yang kelima, tidak mengintip. Jangan sampai ya teman-teman,
karena lama nggak dibukain pintu sama pemilik rumahnya, kalian akhirnya ngintip dari luar jendela untuk ngelihat dalam rumah. Kemudian adab yang keenam, jika pemilik rumah bertanya, "Siapa?" hendaknya kalian menjawab dengan nama yang jelas. Jadi kalau pemilik rumahnya bertanya siapa, kalian jangan menjawab saya, atau aku. Tapi jawablah dengan nama yang jelas. Sekarang kita akan belajar tempat-tempat yang dianjurkan untuk meminta izin. Yang pertama, ketika hendak masuk ke dalam rumah orang lain. Jadi jangan sampai teman-teman ketika kalian ingin masuk rumah orang lain, langsung masuk aja tanpa izin. Nanti pemilik rumahnya kaget, "Loh, ini anak siapa?" Atau nanti dikira mau mencuri, mau mengambil barang-barang milik orang tersebut. Yang kedua, ketika hendak masuk ke kamar orang lain. Jadi misalnya kalian lagi main di rumah temen. Terus kalian mau masuk ke kamarnya. Kalian harus minta izin terlebih dahulu. Bolehkah kalian masuk ke dalam kamarnya tersebut? Begitu juga kalau di sekolah, kalau kalian hendak masuk ke kantor, kalian hendaknya meminta izin terlebih dahulu ke ustadz atau ustadzah. Kita review kembali ya, teman-teman, adab-adab dalam meminta izin. Yang pertama, ketika ingin masuk rumah orang lain, hendaknya meminta izin 3 kali. Yang kedua, tidak berdiri di depan pintu, tetapi berdiri di sebelah kanan atau kiri pintu. Yang ketiga, mengucapkan salam dan meminta izin. Yang keempat, mengetuk pintu dengan ketukan yang sopan. Yang kelima, tidak mengintip. Dan yang keenam, jika tuan rumah bertanya, "Siapa?" hendaknya menjawab dengan nama yang jelas. Teman-teman solih-solihah, karena di sini ada beberapa adab yang tidak tercantum di buku paket, maka kalian catat ya di buku tulis 6 adab ini. Demikianlah beberapa poin adab-adab dalam meminta izin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa diamalkan ya teman-teman. Untuk tugasnya, mencatat 6 adab dalam meminta izin di buku tulis dan kerjakan uji kompetensi halaman 26. Jika sudah selesai mencatat dan sudah selesai mengerjakan, dikumpulkan ke Google Classroom. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha
Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.